Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Risdailianti dengan NPM 1820061109 dari kelas 7 B non reguler Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Muntai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, Bapak Muhammad Arsyad SPDI MAP dari mata kuliah Ekonomi Politik. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS, di mana saya akan menjelaskan 5 poin utama dari makalah yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama masuk kepada definisi politik ekonomi kerakyatan. Ya, yang pertama politik ekonomi. Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari produksi, perdagangan, dan hubungannya dengan hukum dan pemerintah. Ini adalah studi tentang bagaimana teori ekonomi mempengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda, seperti sosialisme dan komunisme. Bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik, berbagai kelompok ekonomi menganut teori mereka sendiri tentang bagaimana ekonomi harus dikembangkan. Oleh karena itu, ekonomi politik adalah bidang kompleks yang mencakup berbagai kepentingan politik. Secara sederhana, ekonomi politik mengacu pada nasihat yang diberikan oleh para ekonom kepada pemerintah baik tentang kebijakan ekonomi umum ataupun proposal khusus tertentu yang dibuat oleh politisi. Selanjutnya, ekonomi kerakyatan. Suatu negara memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk mengatur sumber daya alam dan juga kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Pengaturan tersebut didasarkan dengan dasar negara, juga undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya di sini saya ambil adalah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga didapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ekonomi kerakyatan mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa sehingga menyebabkan oligarki dan penindasan rakyat. Hal tersebut terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. Dengan bunyi ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Selanjutnya, politik kerakyatan. Politik kerakyatan adalah kekuasaan atau kemampuan sekelompok organisasi yang berasal dari masyarakat dan kegunaannya atau kepentingannya juga untuk rakyat itu sendiri. Selanjutnya, saya masuk kepada tujuan politik ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara. Adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, adanya politik dapat membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, politik bertujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kelima, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban negara Indonesia. Yang keenam adalah menjaga keamanan dan perdamaian negara, dan yang terakhir adalah menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Selanjutnya masuk kepada ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila, dan saya sertakan contohnya.
Sistem ekonomi kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita Dr. Andos Muhammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat. Pada tahun 1989 lalu, konvensi ILO atau International Labour Organization mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi pondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan serta lingkungannya. Sementara, jika kita merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai sebuah sistem perekonomian yang bertujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa inti dari sistem ekonomi kerakyatan adalah terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya. Tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai, aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang kita sebut UMKM di 3 sektor, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Sementara sektor sekunder meliputi pengelolaan pasca panen, industri makanan, juga usaha kerajinan tangan. Yang ketiga itu terakhir, pada sektor tersier UMKM dapat menggarap beragam kegiatan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ekonomi kerakyatan pada dasarnya sejalan dengan jati diri dan tujuan nasional Indonesia, sehingga sistem ini harus diterapkan menjadi ruh yang menjiwai kebijakan perekonomian nasional kita. Walaupun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem ini lebih dahulu, Indonesia termasuk tertinggal. Akan tetapi, sejumlah bukti menyatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan telah diterapkan di negeri ini. Itu ada terwujudnya koperasi. Pendirian badan usaha ini merupakan upaya pengalaman pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana koperasi memang berdiri atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah salah satu contoh nyata penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Keberadaan koperasi pun tak tergerus oleh digitalisasi. Selanjutnya adalah banyak UMKM. Bukti kedua dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah adanya UMKM yang menjamur di tanah air. UMKM merupakan salah satu motor yang aktif menggerakkan perekonomian kita. Motor yang tahan banting dan kuat meski dihantam krisis, terlebih lagi jika UMKM tersebut menghasilkan kerajinan tangan yang menjadi komoditas unggulan Nusantara. Terima kasih.